Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahta-Mu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahta-Mu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, oh, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu menjawab segala doaku. Takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban. Shalom. Bisa lebih keras lagi, shalom. Apa kabar?
Ada sukacita, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang di rumah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang ada di online streaming. Selamat bergabung di dalam pertemuan ibadah pagi hari ini. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah. Dan juga kita akan diberkati oleh kebenaran firman yang akan disampaikan oleh anak terkasih Pastor Dr. Joshua Tumakaka. Dan selalu kita mengingat kasih-Nya. Kita menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, bahkan aku percaya juga Tuhan, siapapun hari ini diberkati oleh kebenaran firman berlimpah-limpah. Sebelum kita memulai memuji dan menyembah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau telah pilih kami sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa karena darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dengan diri sendiri, di dalam rumah tangga dan sesama. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan pertemuan ibadah hari ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami, lawatlah kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman-Mu ada kekuatan bagi kami, firman-Mu ada kesembuhan bagi kami, dan firman-Mu ada jalan keluar bagi kami. Kami percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia. Itu sebabnya Engkau pakai anak-Mu terkasih Pastor Dr. Joshua Tumakaka untuk menyampaikan Injil kasih karunia dan kebenaran. Urapilah ya Tuhan, urapilah lidah bibirnya Tuhan, dan aku percaya berikan hikmat yang dari surga. Dan hanya satu nama yang berkuasa, hanya nama Yesus Kristus yang dikabarkan. Semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ada di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Shalom semuanya. Yang di rumah juga shalom. Kita beri yang terbaik pagi ini buat Tuhan Yesus, amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Come on, hey, come on, come on. Hey. Ayo angkat suaramu bersama-sama katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hey, bersorak memuji Tuhan, biarlah sukacitaku katakan setia baik. Hey, Yesus Tuhan, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
yang meriah buat Tuhan. dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara boleh berdoa, minta yang luar biasa. Kita mau fokus, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lebih dari Bapa di dunia. Bahkan Engkau lebih dari seorang ibu. Karena kasih-Mu tanpa batas bagi kami. Engkau mengasihi kami semua
di tempat ini Tuhan. Bahkan yang di rumah, bahkan keluarga. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kudus-kuduslah nama-Mu. Kuduslah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami membawa pujian penyembahan kami bagi-Mu. Lebih dari Bapa di dunia. Kasih Tuhan Yesus. Engkau menjaga hidupku ya Bapa. Katakan dengan hati, dengan kerendahan hati katakan. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyambutku. Engkau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapa kita yang begitu baik. Haleluya. Bersama-sama angkat pujian, katakan lebih dari yang dunia tawarkan. Haleluya, haleluya. Kau berikan yang selalu yang terbaik bagi kami. Hanya yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh, sekalipun tak seorang pun, sekalipun tak seorang mengindahkanku.
Mari angkat suaramu teman-teman semuanya, jemaat Tuhan. Engkau anak-anak yang sangat dikasihi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami bawa pujian nyanyian kami bagimu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami di tempat ini. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami mau menyerahkan hati-Mu. Terlalu baik dalam hidup kami. Kami mau terus ingat kasih-Mu yang tanpa batas bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati ini kayaknya tidak mau berhenti menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang suka memberi selalu yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau mengingat terus Tuhan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tanpa batas dalam hidup kami. Tanpa Engkau ya Aba, ya Bapa, kami tidak bisa berdiri, kami tidak bisa menyembah. Kuduskan kami Tuhan, biar kami layak di hadapan. Karena firman-Mu berkata tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat. Hari ini dengan kerendahan hati kami, dengan hati tertunduk Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami dari hati kami. Kami menyembah satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang kekal, Bapa yang begitu baik, Bapa yang adalah kasih, seorang Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan.
lebih dari kasih Bapa yang ada di dunia. Ingin selalu bersyukur dan bersyukur di hadapan. Karena Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk keselamatan yang sangat mahal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi setiap kami hari ini untuk memahami, mengerti dan menerima kuasa kebenaran Kristus, bahwa kami semua hidup di dalam kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus yang penuh kuasa yang dahsyat untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan biarlah semuanya diberi kesehatan, diberikan kekuatan, semuanya awet muda, sehat, panjang umur, bahkan diberkati berkelimpahan untuk bekerja, berkarya bagi kerajaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, urapi lidah bibirku, memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Gari dan urapi, tidak ada satu kata pun yang salah. Semuanya memuliakan Bapa dan memberkati umatmu, jemaatmu, anak-anakmu yang kau kasihi, domba-domba milik kepunyaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati, apa kabar? Benar-benar luar biasa? Puji Tuhan. Boleh salam temannya, katakan kamu sangat diberkati Tuhan. Tema kita hari ini hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus untuk kemuliaan Bapa di sorga. Apa? Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan biarlah kita semua diberkati, kita akan membaca satu teks yang sudah kita baca berminggu-minggu sejak kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita membahasnya di dalam nuansa yang agak berbeda, dalam sisi yang lain bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan benar-benar hanya untuk Dia, tidak ada yang bisa join. Jadi kalau kesehatan kita itu bagi kemuliaan Bapa di surga, tapi orang dunia masih bisa join. Dia masih bisa pakai tenaga kita, dia masih pakai nikmati juga kesehatan kita. Tapi ada satu sisi yang hanya untuk Bapa di surga. Nah kita mau bahas itu dan biarlah semuanya tambah diberkati. Tambah awet muda buat yang usia anugerah dan sangat berbahagia. Oke? 1 Petrus 1, terpujilah ayat yang ketiga, Aba dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan dari antara apa? Ya, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Yesus bukan hanya bangkit, tapi Yesus sebelum bangkit dia mati. Bahkan sebelum mati dia menderita. Bahkan perlu ditekankan sangat menderita. Amin ya. Supaya Bapak Ibu paham untuk menuju kematiannya dia sangat menderita. Nah sekarang dia hidup kekal. Kita boleh tepuk tangannya agak heboh buat Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang telah memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Tetapi di dalam tubuh yang lama. Tubuh yang masih hidup. Makanya untuk mematikan tubuh ini perjuangannya banyak. Penderitaannya juga banyak. Tapi hari ini kita mau belajar step by step. Yang pertama, kita berhak menerima semua janji Bapa di dalam Kristus. Kita berhak menerima. Saudara berhak sembuh. Berhak sehat. Berhak hidup sangat diberkati dengan sukacita damai sejahtera. Itu sebabnya untuk bisa senyum pun perlu perjuangan. Untuk say sorry perlu perjuangan. Say sorry mam. Untuk say thank you perlu perjuangan. Karena yang namanya mati dan hidup di dalam Kristus itu sesuatu yang berbeda. Tidak pernah menjadi sama. Apabila Bapak Ibu memahami kita telah dipisahkan dari dunia. Bangsa Israel zaman perbudakan dia ada di Goshen. Goshen meaning near, dekat. Kita bukan dekat, kita ada di dalam Kristus.
Jadi semua yang akan terjadi di dunia tidak akan terkena kepadamu. Apabila engkau dan aku ada di dalam Kristus. Pada kenyataannya, realitinya kita ada di dalam Kristus. Katakan amin. Mindset kita belum tentu ada di dalam Kristus. Perasaan kita belum ada tentu di dalam. Cara berpikir kita belum tentu ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Yesus mati terhadap dosa di tubuhnya yang fana, kemudian bangkit dalam kehidupan yang baru, memberikan kepada kita pengharapan. Karena ada satu pengharapan bagi kita yang benar-benar memang mau menerima kesembuhan, pasti sembuh. Yang benar-benar percaya dia diberkati, pasti hidup diberkati. Yang benar-benar percaya dosa tidak berkuasa, dia pasti menang lawan dosa. Yang benar-benar percaya daging harus ditundukkan, dia pasti berkuasa atas dagingnya. Saya tidak mau membawa saudara kepada pertarungan dengan daging. Semua perperangan sudah selesai. Saya mau membawa saudara kepada kehidupan yang rest. Itu sebabnya kita perlu tahu kita punya hak untuk semua janji Bapa. Iblis maunya kita tidak memperolehnya. Berbahagialah apabila kita percaya. Percaya apa Pak? Bahwa semua berkat Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kebenarannya. Semua berkat Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kekudusannya. Semua berkat Tuhan hanya ada di dalam Dia. Jadi privilege, hak istimewa kalau kita bisa tinggal di dalam. Bukan peperangan. Hak istimewa kalau kita bisa menolak dosa termasuk keturunannya. Penyakit, kutuk, penderitaan, kerja keras cari makan, termasuk menolak semua tipu daya iblis. Walaupun aminnya pelan, saya tahu ada kuasa yang besar bekerja. Oh, this is serius. Itu sebabnya kita sekarang, tema kita tahun ini hidup di dalam kemuliaan. Step by step saya membawa Bapak Ibu menurut tuntunan Roh Kudus untuk mengerti. Akan benar-benar ada kegoncangan. Kehendak Bapak Saudara tidak goncang. Benar-benar akan ada resesi Bapak Ibu. Makanya di dalam teks ini kalau kita baca perlahan-lahan. 1 Petrus 1 ayat 3, baca ayat yang ketiga. Di baris yang terakhir, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, koma. Mari kita lanjutkan ayat 4 dengan sukacita. Untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak apa? Dapat binasa terus. Tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Katakan yang kekal. Kita akan bicara dalam bentuk nilai. Tidak ternilai. Artinya harganya sangat mahal. Bahasa ekonominya tidak dapat didepresiasi. Nggak bisa menjadi turun nilainya. Dia akan selalu appreciate. Karena nilainya naik terus. Oh sekarang gak ada apa-apa. Ya ngomong tubuh darah Yesus gak penting lagi. Tapi ketika semua kekuatan dunia tidak bisa menolong. Tubuh darah Yesus yang menjadi salah satu bahkan satu-satunya yang bisa menolong mungkin gak semua orang punya. Apalagi kalau mindsetnya belum ditato sama kebenaran ini. Amin. Dan pada orang pasar dunia juga ngerti begitu demand-nya tinggi, harganya naik. Jadi dia akan diapresiasi terus karena dunia sedang dalam proses kayak mau melahirkan untuk apa? Melahirkan kehidupan yang baru. Kalau saya atas anugerah Tuhan dari tahun 2000 teriak-teriak beginian. Konsisten bukan karena saya mau, karena Tuhan taruh di dalam roh saya dan bisa lihat yang gak pernah saya pamerkan, lihat ini, lihat itu, never. Yesus yang datang dari surga gak pernah bilang, aku lihat ini di surga waktu ngelawan setan. Dia bilang ada tertulis. Ada haleluya. Jadi akan diapresiasi terus. Makanya banyak orang salah berpikir, oh kita harus bayar harga untuk kekudusan dan kebenaran. Kamu bayar harga apa yang bisa kamu beli? Ini tidak bisa dibeli. Kita bukan bayar, kita invest. Apa yang kau invest dengan harga murah sekarang? Because you have kemampuan, afford.
One day engkau akan lihat. Engkau akan menerima jauh. 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 Tadi ada Anes, mana Anes? Ingat gak di jembatan Sumarekon? Kamu jatuh, kakimu bengkak sampai kaki gak masuk sepatu. Ingat kan? Kita telepon-teleponan. Tanya kesaksian. Saya cuma tanya apa? Di tas lu ada minyak gak Anes? Betul kan Anes? Gak bisa, dia jatuh, bengkak, dia entah tabrakan, entah apa, motornya dia jatuh. Tahun berapa itu? Saya tanya. Di tas lu ada minyak gak? Ada Pak. Siram, lu bilang sembuh. Lu sembuh. Ada haleluya. Karena dia membawa hal yang penting. Dia bisa lolos pada masa urgent. Banyak orang tidak bisa mengapresiasi yang penting. Pada saat masa urgent, dia tidak mampu lolos. Oke, senyum dulu. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan sedang mendakwa. Saya cuma awake. Banyak yang bilang, Pak katanya Amerika will be great again. Saya bilang betul sekali. Trump itu benar dia ngomong. Kok Bapak bilang benar? Iya. Buktinya dia sekarang kalah, tawar-menawar dagang sama Cina. Jangan salah. Great berdasarkan apa? Undang-undangnya Amerika, baris pertama itu in the name of Jesus, bro. Great itu bukan tentang ekonomi, tentang apakah ada Yesus. Apabila benar-benar mereka benar-benar mengimani Yesus hadir, Amerika pasti lolos. Aminnya ragu-ragu nih saya tahu. Saya gak bernubuat, saya cuma menyatakan kebenaran Tuhan. Di dalam Kristus gak akan ada penderitaan lagi yang bisa menang atas manusia yang percaya. Kenapa? Kita telah hidup di dalam kehidupan yang baru yang penuh pengharapan. Jadi ada harapan. Termasuk ada harapan melawan karakter buruk. Ada harapan melawan nafsu daging. Ada harapan menang atas semua kenajisan. Ada harapan menang atas semua yang cemar. Ada harapan. Dulu gak ada harapan. Saya tidak bilang saya sempurna. Saya gak pernah khotbah tentang harus ini, harus itu. Tapi saya mau kasih tahu. Di dalam setiap pertempuranmu Tuhan ada di situ untuk bilang. Kamu adalah pemenang. Kita ulang nih. Kita ulang. Ketika Yesus angkat roti. Dan angkat anggur dan mengatakan inilah tubuhku, darahku. Yesus tahu besoknya dia mau disalib. Oke? Jadi malam waktu dia angkat roti dan katakan inilah tubuhku, darahku, itu malam yang kelam sebenarnya. Dan semua orang takut karena tahu mereka dikejar-kejar orang-orang Yahudi. Oke? Nah jadi kita bayangkan kembali dalam konsep berpikirnya Tuhan atau cara Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya di dalam keadaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia angkat roti, dia bilang kamu ingat aku. Baru sesudah itu dia di Taman Getsemani, dia hancurkan kepala iblis. Amin. Supaya kita memahami, pendakwaan dan semua ancaman itu datang kepada kita seperti kekelaman, seperti kegelapan yang mau cengkram kita. Nah, ketika engkau dan aku ada di situ, itulah saatnya engkau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Angkat roti itu. Katakan inilah tubuh Yesus Kristus. Angkat cawan itu katakan inilah darah Yesus. Dan ingat semua kemenangan yang sudah dia berikan. Dan nantikan Tuhan dengan sabar. Karena kemenangan sudah dimeteraikan ada di pihakmu. Woi, itu gak bisa otomatis, itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Sama seperti kita mengatakan terpujilah Yesus. Ketika kita mengatakan cemas, khawatir, takut. Itu against cara berpikirnya Tuhan. Itu menentang kebenaran dan realitinya Tuhan. Amin. Justru engkau dan aku harus percaya.
Aku berhak diberkati. Aku berhak disembuhkan. Karena Yesus telah bangkit, menang atas maut. Kita punya pengharapan sekarang untuk hidup seperti itu. Oke, saya harus ngerem dikit. Soalnya istri saya udah bilang, kamu jangan teriak-teriak. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita adalah anak-anak Bapa yang kudus yang sangat dikasihi. Di sini kan pasti banyak orang yang beli saham. Murah dengan harapan mahal, betul nggak? Tadi kan udah dikasih tahu, kita akan mengharapkan apa? Hal yang tidak binasa, artinya tidak bisa dibayar. Katakan amin. Amin beneran nggak nih? Nah kalau bicara beli murah, jualnya mahal, dalam jangka waktu yang panjang, menunggu masa-masa yang harus dilalui, menunggu pembuktian-pembuktian dari apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan. Itu kan bukan trading namanya, itu namanya investasi. Bagaimana semua gejolak itu tidak dilihatkan, bahkan tidak berdampak. Semua gejolak itu tidak mempengaruhi jiwa bahkan. Karena semua gejolak itu adalah hanya masa penantian kepada suatu titik di mana mereka ingin mengharap, di situ mereka menuai. Katakan menuai. Ada amin gak menuai? Karena menuai itu ada harapan. Kita tidak naruh benih jagung untuk berharap keluar apel. Kita tidak menaruh benih apel untuk berharap keluar buah yang lain. Supaya kita memahami konsep berpikirnya. Karena Ibrani 10 ayat 10 dengan jelas menunjukkan bahwa semua investasi itu Yesus yang bayar lunas. Makanya dikatakan kehendaknya Bapa. Inilah kehendak Bapa. Bahwa kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk selama-lamanya oleh apa? Katakan amin untuk hal itu. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Itu Bapa yang bayar benihnya. Itu Bapa yang taruh benihnya. Ada di mana? ATM kita. Ada di mana? Kekayaan jasmani kita. Tidak. Ada di dalam roh kita. Ada di dalam spirit kita. Itu sebabnya kehendak Bapa juga engkau dan aku memahami sebenar-benarnya sebagai kenyataan yang paling nyata. Saya tanya, profesor mengajar kita karena kita lulus ujian atau profesor ngajar kita supaya kita lulus? Kalau memang nggak bisa mengikuti kata-kata saya, amin aja udah, oke? Profesor ngajar supaya kita bisa lulus ujian. Bukan ngajar karena kita lulus. Roh Kudus ditaruh di dalammu bukan supaya engkau dan aku, atau dengan bahasa yang lain, Roh Kudus ditaruh di dalammu bukan karena kita sudah kudus. Justru Roh Kudus ditaruh di dalam kita supaya kita bisa hidup kudus. Jadi Tuhan sudah bayar. Ini ada ayatnya nih. Tapi jangan marah saya bacain ayat ini ya. Benar ya? Oke, senyum dulu. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Yakobus pasal 4 ayatnya yang kelima. Nanti kita baru baca ayat yang keempat. Coba baca di situ. 2 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Bapa di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Roh Kudus gak rela kalau saudara sakit-sakitan, itu bahasa kesehatannya. Dia cemburu kalau engkau kompromi terhadap penyakit, bahwa hidup sakit-sakitan wajar. Roh Kudus gak rela kalau saudara hidup menderita karena miskin bangkrut. Roh Kudus ditaruh di dalam hidupmu supaya engkau punya kekuatan menerima kegenapan janji Bapa bahwa di dalam Dia engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Jangan tepuk tangan dulu, boleh diterusin gak? Roh Kudus juga cemburu kalau engkau kompromi dengan kecemaran. Kalau aku kompromi terhadap kecemaran.
But ini kerennya, dia gak pernah mendakwa kita. Dia cuma mau kasih tahu, aku ada untuk kamu menang. Aku ada supaya kamu kuat. Aku ada supaya kamu berhasil. Aku ada supaya kamu kudus. Aku ada supaya kamu menerima semua janji-janji Bapa. Ada haleluya. Itu sebabnya jangan pernah menganggap berperang. Peperangan sudah selesai. Iblis tidak pernah satu level lagi dengan kita. Kita ada di dalam Kristus. Amin. Supaya engkau dan aku bukan hanya kuat tetapi berbahagia. Privilege, hak istimewa. Jika engkau percaya engkau orang kudus. Istimewa jika engkau percaya engkau anak yang dikasihi Bapa. Banyak orang berpikir, Pak enak, saya benar-benar menginjil dalam hal ini dan orang yang saya injili bilang nanti enak dong orang berbuat dosa. Sambil senyum saya bilang, orangnya kamu. Ya bukan Pak. Nah kalau bukan kenapa kamu mikir ada orang lain kayak gitu? Kalau memang ada orang yang kayak gitu. Saya mau beritahu, kalaupun ada orang yang kayak gitu, Bapak tidak pernah khawatir. Karena dosa tidak pernah lebih besar dari kekudusannya Bapa. Dan dosa tidak pernah lebih besar daripada kasih. Justru dia akan menyatakan kasihnya berlimpah. Supaya orang itu diubahkan karena dikasih. Oh Bapak ngajar sesat? Enggak. Ini privilege. Saya berharap saya ngerti ini 20 tahun lalu. Secara fasih kalau dulu masih ngeraba-raba. Gak perlu lewat penderitaan. Gak perlu lewat kesusahan. Gak perlu lewat tantangan. Bisa langsung plus. Iblis tidak akan pernah punya kuasa atasmu, atasku. Karena engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ada haleluya. Apakah kita sempurna? Tidak sempurna. Itu sebabnya kenapa kita kan tadi baca Yakobus 4 ayat 5 kan. Baca ayat 4-nya. Ayat 4-nya agak gak enak ngomongnya. Dia bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Bapa? Saya baca dengan senyum. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Bapa. Amin. Jadi ada yang tanya, Pak, kalau Tuhan tahu segala sesuatu, kenapa Tuhan gak biarin manusia tidak jatuh dosa? Iblis mau ngambil keuntungan kepada manusia dengan membuat manusia jatuh dosa. Tapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Gara-gara manusia jadi dosa, Tuhan sekarang jadi manusia. Sehingga dosa tidak pernah berkuasa lagi atas manusia sampai selama-lamanya. Amin. Iblis ingin berupaya mengalahkan manusia. Dan menyedihkan bagi Bapa. Tapi itu yang membuat Bapa menjadikan dirinya sama seperti manusia. Supaya iblis tidak akan pernah berkuasa lagi sampai selama-lamanya. Apa yang saya ucapkan ini ada di surat 1 Yohanes pasal 3. Kalau saya nggak salah ayat 8. Kalau nggak 8, 18. Ya, barang siapa bersama-sama. 2 ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Stop, saudara dan saya bukan orang yang tetap berbuat dosa. Aminnya harus kuat untuk kali. Terus. Berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Titik, bersama-sama. Untuk inilah anak Bapa menyatakan dirinya, yaitu supaya ia, perhatikan, membinasakan apa? Perbuatan-perbuatan iblis itu. Dengan bahasa yang lain, iblis tidak akan punya kuasa untuk berbuat jahat lagi. Karena dia tidak menemukan tubuh yang dapat dikuasainya lagi. Ada haleluya. Sekarang dia kayaknya masih bisa berkuasa. Tapi dia dihitung waktunya. Sampai waktu dikatakan stop,
engkau dan aku akan terangkat ke awan-awan. Yang tersisa ya cuman konconya dia. Amin. Engkau dan aku tidak akan mengalaminya. Itu sebabnya perjalanan ke situ menjadi suatu perjalanan yang challenging, penuh tantangan. Bagi yang gak ngerti, bagi yang ngerti itu perjalanan yang berbahagia. Roh Kudus ditaruh di dalam kita bukan supaya kita berperang untuk selalu berupaya menjadi kudus, menjadi benar. Tapi Roh Kudus di dalam kita supaya kita belajar tunduk, surrender, taat kepada Bapa di sorga. Boleh diterusin gak? Sambil senyum ya. Keselamatan akan menuntun engkau dan aku kepada ketaatan. Keselamatan membuat engkau menjadi orang yang rendah hati dan takut Tuhan. Keselamatan tanpa ketaatan itu bukan keselamatan. Itu penyesatan. Ada haleluya. Kalau engkau dan aku hari ini mengerti, engkau dikalahkan pemikiran tentang sakit, engkau sedang tersesat. Engkau dikalahkan pemikiran tentang resesi ekonomi, engkau sedang tersesat tanpa engkau sadari. Sama seperti orang yang berpikir bahwa perzinahan, percabulan, perselingkuhan dan semua yang jahat lebih berkuasa daripada kekudusan. Engkau sedang tersesat. Hari ini bersukacitalah. Karena semua itu tidak akan pernah menang. Dan engkau pasti menang. Karena engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena engkau anak-anak yang dikasihi Bapa di surga. Aminnya boleh agak sukacita sedikit. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gak mungkin di luar Yesus kita bisa menerima semua janjinya. Gak mungkin. Akan ada resesi. Orang-orang ngomong begitu. Buat saudara akan ada berkat yang berkelimpahan. Di dalam Kristus. Itu sebabnya apakah engkau menghargai tubuh dan darah Yesus lebih daripada harta? Kalau engkau akan menghargainya, di rumahmu pasti tersedia tubuh dan darah Yesus. Beberapa orang ketika mengalami kesusahan, yang pertama saya tanya, ada minyak di tasmu? Tidak ada. Ada roti dan anggur? Tidak ada. Uangmu gak bisa tolong. Bapak Ibu saya pernah roboh, bruk. Di masa resesi, di masa pandemi, bruk. Detak jantungnya cuma berapa? 50, 30 atau berapa? Ya Mam ya? Hah? 36. Bruk. Roboh. Saya sambil duduk, mau ambilin darah Yesus. Terus saya minta sekali lagi. Saya dapat kekuatan bangun berdiri, pergi ke rumah sakit, diperiksa, ambil darah semua, keluar lagi. Jadi saya masuk bisa jalan, keluar juga bisa jalan, udah agak segar, sehat. Besoknya dapat laporan semuanya. Terus teman yang membantu saya mengurus asuransi kasih tahu, Pak, ada sebuah cairan yang keluar dari tubuh Bapak yang memberi konfirmasi bahwa Bapak berhak mendapat CI, critical illness atau apa? Critical illness. Dan gara-gara cairan itu saya dapat duit. Banyak banget di masa pandemi. Saya cuma masuk sebentar, keluar sebentar. Dan saya sangat diberkati. Tanpa upaya, tanpa usaha. Tapi kalau hari itu saya berupaya, ambil dokter, panggil emergency ambulans. Masuk beneran saya. Amin. Benar-benar bruk, gak punya kekuatan. Tiba-tiba dari kepala ke kaki dingin. Aku dibilang serangan jantung. Ya, kita doa kita semua sehat, tidak terkena serangan jantung. Amin. Tapi itu benar-benar terjadi dan saya lolos di masa pandemi tanpa ngerepotin orang, tanpa minta uang orang, tanpa malah berkatin semua orang yang sakit. Why? Karena Tuhan lewati satu jalan di mana dari jalan itu saya bisa lihat betapa Tuhan itu canggih cara kerjanya. Kalau engkau dan aku tidak rela masuk jalan itu yang disebut jalan salib. Buat murid-murid Yesus. Disuruh percaya bahwa kesembuhan Kristus lebih dahsyat. Disuruh percaya bahwa berkat Tuhan lebih dahsyat.
Disuruh percaya bahwa kekudusan Tuhan sangat dahsyat. Disuruh percaya kebenaran Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, Yesus memberikan kepada kita kebenarannya. Katakan kebenaran Kristus. Itu bukan sebagai sesuatu upah. Karena Bapa di sorga tidak mengampuni dosa kita dengan firman. Dia mengampuni dosa kita dengan firman-Nya menjadi manusia dan melakukan perbuatan yang gak mungkin kita kerjakan. Jadi Bapa di surga bukan bilang, udah lu gua ampunin, bukan. Bapa di surga mengampuni kita dengan cara semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Bapa di surga berbelas kasihan kepada kita dengan cara Dia tidak berbelas kasihan menghukum Yesus ketika Yesus menjadi dosa di atas kayu salib. Bukan berdosa. Yesus tidak pernah berdosa. Dia menjadi dosa. Dia tidak pernah menjadi satu dengan dosa. Itu sebabnya dia menjadi dosa bukan karena perbuatan dosanya. Karena dia mengakui segala dosa menjadi dosanya. Ada amin. Di atas kayu salib dia menjadi dosa. Dia dihukum dengan sangat dahsyat, sangat sadis. Supaya hari ini Bapa tidak akan mungkin boleh, bisa dan mampu menghukummu lagi. Karena di atas kayu salib semua benar-benar sudah selesai. Yang ketiga, bagian terakhir. Kita hidup, bekerja untuk kemuliaan Bapa. Saya jarang mau ngomong bernubuat. Karena Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, asal kamu berkata kepada gunung. Amin ya. Karena kerinduan saya Bapak Ibu bukan tahu semua nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Tapi Bapak Ibu punya kemampuan untuk berkata kepada semua yang akan terjadi. Bahwa semua itu tidak akan berkuasa atasmu, atasku, karena Kristus. Amin. Maaf ya, jangan marah ya. Oke, senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus tebus kita dengan darahnya bukan supaya saudara jadi nabi. Memang ada salah satu karunia adalah bernubuat. Tapi kata nubuat itu karena nabi, kenabian. Yesus tebus saudara dengan darah bukan untuk jadi nabi, untuk jadi anak. Amin. Dan ini anak. Yohanes 17 ayat 4. Dan kita tutup session ini di tempat ini dan berbahagialah bersama-sama. 2 ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bersama-sama menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan beri kepadaku adalah jalan untuk memuliakan Bapa. Salam temannya, selesaikan tugasmu. Harus tuntas Bapak Ibu. Kalau hari ini ada yang sakit, bangkitlah. Penyakit tidak berkuasa atasmu, engkau sembuh. Kalau hari ini ada yang merasa terdakwa, oh aku salah, aku banyak dosa. Enggak. Engkau anak yang dikasihi. Engkau orang kudusnya Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu. Hapus semua pendakwaan itu, keluarlah sebagai pemenang, bekerjalah dengan giat bagi kemuliaan Bapa. Jika engkau melayani, melayanilah bagi kemuliaan Bapa. Karena Yesus tidak pernah berdagang. Yesus tidak pernah memberi dengan harap kembali. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dia tidak pernah memanipulasi. Dia tidak pernah curangin kita. Dia gak pernah dustain kita. Dia gak pernah bohongin kita. Dia gak pernah berkuasa menggunakan apa yang dari kita. Dia justru sangat berkuasa karena memberi semuanya untuk kita dari dirinya sendiri. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah. Katakan bersama-sama, aku percaya. Semua janji Bapa adalah hakku di dalam Kristus. Dan aku percaya, aku dikuduskan menjadi anak-anak Bapa yang kudus dan sangat dikasihi. Urapi aku Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku semangat untuk menyelesaikan
semua tugas pekerjaanku bagi kemuliaan Bapa. Dimanapun aku berada untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluargaku, bagi rumah tanggaku, bagi bisnisku, bagi karirku, dimanapun aku berada, bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, aku serahkan semua teman-teman yang bersama-sama ibadah hari ini untuk menjadi percaya bahwa kami semua adalah orang-orang yang sangat dikasihi, anak-anakmu yang sangat diberkati. Engkau akan datang kembali di dalam kemuliaan. Biarlah kami hidup benar-benar di dalam kasih karunia-Mu. Benar-benar kami menerima kekuatan dan kuasa untuk tidak mengkhianati janji dan kebenaran-Mu. Karena semua itu adalah anugerah yang kami terima dengan bayaran yang sangat mahal. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu kami telah dikuduskan. Kami bukan orang-orang yang terdakwa, kami orang-orang yang menerima hak istimewa. Kami berhak untuk sembuh, kami berhak untuk bangkit, kami berhak untuk diberkati, kami berhak untuk berhasil, kami berhak untuk sukses. Karena penebusan-Mu adalah penebusan yang sangat mahal. Kami mau menerima hikmat dan pengertian untuk kami boleh menghargainya, untuk boleh selalu bersyukur dan berterima kasih. Kami berucap syukur hari ini Bapak, karena Engkau yang telah membebaskan kami dari kutuk dosa. Dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, mengingat bahwa segala dosa kami sudah Engkau tanggung. Segala kutuk atas hidup kami semua sudah ditanggung. Semua penderitaan semua sudah ditanggung. Bahkan semua penghakiman atas dosa semuanya sudah ditanggung. Semua sudah dibayar lunas. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami juga percaya Bapa, inilah harinya kami diberkati. Untuk kami bisa bekerja bagi kemuliaan-Mu di seluruh kehidupan kami. Di rumah, di karir, di usaha, di pemerintahan, dimanapun. Kami tetap setia di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, mulialah nama-Mu. Sekali lagi Engkau kudus.
musik naikkan pujian ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, diberkatilah kita. Karena hari ini Tuhan berkenan memberikan kebenarannya bagi kita. Untuk kita hidup dan bekerja dan berkarya bagi kemuliaan Bapa di surga di dalam Kristus yang telah menebus kita. Dan Dia mau kita percaya bahwa kita berhak menerima semua janji Bapa di dalam Kristus. Kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, termasuk di dalamnya kekudusan, termasuk di dalamnya kebenaran, termasuk di dalamnya apa yang menjadi bagian kita di dalam kasih-Nya. Karena semua Dia bayar mahal dengan pengorbanannya sendiri. Ketika kita mau melakukan untuk menerima semuanya, apa yang kita lakukan? Percaya, untuk tetap setia, untuk tetap teguh, untuk tetap berpegang kepada janjinya. Maka kita menerima bukti, menerima buah-buah yang matang. Bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang kudus yang sangat dikasihi. Kasih-Nya membuat kita menang melawan penyakit, menang melawan kemiskinan, menang melawan dosa, menang melawan kecemaran, menang melawan keinginan daging. Karena kita sesungguhnya sudah mati terhadap dosa. Itu sebabnya jadilah percaya, teguhkan hatimu. Jangan izinkan ada pendakwaan apapun juga. Bapa Sorgawi, kuasa Roh Kudus tidak pernah mendakwa kita. Dia mengasihi kita, Dia mau kita menerima semua yang Ia telah berikan dan sediakan bagi kita. Karena Dia mau kita bekerja bagi kemuliaan-Nya. Dia mau kita bekerja, menyatakan kasih-Nya, bekerja menyatakan bahwa inilah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang percaya akan kasih karunia yang begitu besar. Dan biarlah hari ini yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang bimbang ragu diteguhkan. Dan semua yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan, dipanggil kembali. Mari kita datang untuk menerima kembali kasih karunia. Karena di dalam Kristus segala kutuk dosa tidak berlaku. Dan Bapa berkenan memberkati kita hari ini. Memuliakan kita semua. Karena akan ada saatnya ada kesusahan, akan ada saatnya ada penderitaan. Tapi bagimu ada perlindungan, ada kemuliaan Bapa yang besar. Di dalam Kristus Yesus. Maka aku mematahkan segala keraguan, kebimbangan. Bahkan semua ketakutan, kekhawatiran dihapus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menaruh kuasa darah Yesus di dalam setiap pikiran, di dalam setiap hati, setiap jiwa anak-anak-Mu Bapa yang mendengar kebenaran ini. Oleh darah Yesus kami menerima kekuatan untuk menang melawan kedagingan, melawan semua pemikiran dunia, melawan ego kami, melawan semua yang jahat di dalam diri kami. Karena semuanya sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Yesus telah bangkit, menang atas maut. Dan kami bersyukur hari ini Bapa, karena Engkau kembali memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku angkat pujian. Angkat pujian bagi dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu dekat hati, ku temukan kasih-Mu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat hati, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hatiku, ku temukan kasih-Mu. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti saja. Dan kita akan menyatakan pengakuan kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita angkat roti ini bersama-sama. Kita mengakui dengan iman. Bapa kami bersyukur. Inilah tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami semua. Kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu. Karena oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah menerima pengampunan dosa
segala dosa kami telah diampuni. Kami disucikan, dikuduskan, menerima kemuliaan dan disempurnakan. Kami bersyukur oleh bilur Yesus Kristus segala penyakitku sembuh hari ini. Aku diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Aku percaya anugerah-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu melimpah atasku. Dan aku bersyukur karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kutuk, dosa, sakit, penyakit dan penderitaan semuanya sudah ditanggungkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan aku percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Semua sudah dibayar lunas. Kemenangan sudah kami terima. Dengan pengucapan syukur kami terima inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Kita terima dengan damai sejahtera karena kasih Bapa yang besar untuk kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dengan sukacita. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah, yang sangat besar. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam Kristus kami terpelihara karena iman oleh kekuatan Bapa di surga. Dan kami percaya kami dapat melalui semua tantangan kehidupan, ujian iman. Dan biarlah kami melihat kasih karunia-Mu melimpah atas kami untuk kami menerima kemurnian iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami, yaitu kami semua menerima damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena kami percaya kami berhak menerima semua janji Bapa di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak Bapa yang kudus yang sangat dikasihi. Kami hidup untuk bekerja bagi kemuliaan Bapa. Kami bukan budak mamon, bukan budak dunia tetapi kami adalah anak-anak Bapa yang bekerja bagi kemuliaan Bapa. Kami menantikan Tuhan Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan sebagai mempelai yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami semua akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba. Kami akan memerintah di dalam kerajaan Bapa di sorga dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Kuduskan kami selalu, pelihara kami selalu dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya sebagaimana firman-Mu di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Semua sudah dibayar lunas. Semua sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Minyak zaitun ini dikuduskan, kami terima sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan biarlah kami semua menerima anugerah-Mu. Engkau yang akan menyempurnakan setiap kata kalimat firman yang kami dengar bagi setiap pribadi untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan kami percaya semua akan terjadi bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan Bapa di surga, kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu yang kami bawa dengan sukacita, dengan berkelimpahan. Karena Bapa berkenan memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Di dalam kebenaran, anak-anak-Mu tidak akan pernah kekurangan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan di siang hari ini. Saya sangat bersuka cita siang ini berdiri di tempat ini untuk menyampaikan pengumuman dalam ibadah hari ini. Pengumuman yang pertama, boleh lihat tangannya anak-anak muda di tempat ini. Boleh solakan haleluya. Yes. Karena pengumuman yang pertama adalah pengumuman sukacita untuk pertama kalinya Grace of Christ Community Church Youth akan mengadakan retreat untuk kaum muda. Yes. Catat tanggalnya, coba lihat nih desainnya. Keren banget kan? Boleh tepuk tangan buat desain dong di belakang. Keren banget kan? Retreat ini akan diadakan tanggal 19, 20, 21 Juni 2025. 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Sekali lagi catat tanggalnya 19, 20, 21 Juni 2025. Buat teman-teman muda yang rindu tertanam dan berakar, ini tadi kan di khotbah sudah dijelaskan oleh senior pastor. Kita untuk hidup itu sebenarnya hanya berkarya untuk memuliakan Bapa. Tapi ada triknya, kita harus menundukkan diri dengan taat, dengan tuntunan Roh Kudus. Itu harus berlatih teman-teman. Nah, workshop di 3 hari ini gak kaleng-kaleng ya pastor ya. Semuanya daging semua isinya nih 3 hari. HTM-nya hanya 300.000 teman-teman. Boleh nabung mulai dari sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus. Kumpul, kok sampai Agustus sih? Sampai Juni. Nabung 300.000. Dan teman-teman yang mau mendaftar boleh nanti kontak ke Hello GCCC 0812 8703. Ada nomornya. Nah, acaranya apa saja dan kita akan pujian penyembahan pasti tadi aku udah kasih tahu kita akan ada workshop, kita akan ada pembagian kelompok untuk saling mengenal, teman-teman bisa lebih tertanam lagi, saling mengenal satu sama lain di dalam komunitas ini dan ada yang spesial karena nanti akan ada malam praise and worship di mana kita akan mengajak teman-teman dari worship undivided. Boleh tepuk tangan dong. Pasti seru banget, akan ada pujian penyembahan yang penuh sukacita. Dan dalam 3 hari itu ada banyak hal yang akan kita pelajari. Semuanya semangat? Siap, ditunggu pendaftarannya. Baik, sekarang kan kita sudah puji Tuhan memasuki ibadah di bulan Mei. Apa saja kegiatan selama bulan ke depan, aku akan menginformasikan beberapa kegiatan ibadah. Mulai dari ibadah youth di bulan Mei yang akan dilaksanakan tanggal 18 hari Minggu tanggal 18 Mei pukul 1 siang yang akan dilayani oleh Evangelis Samuel Irfan dengan tema Shine Bright. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang di tengah-tengah komunitas kita. Sekali lagi ibadah youth akan dilaksanakan tanggal 18 Mei hari Minggu pukul 1 siang di tempat ini. Boleh dicatat tanggalnya. Nah, yang kedua aku akan menginformasikan untuk kaum opa-oma yang terkasih, anggota usia anugerah, masih semangat. Ibadah usia anugerah di bulan ini akan dilaksanakan di tanggal 24. Hari Sabtu, sekali lagi tanggal 24 Mei, pukul 10 pagi di tempat ini. Jadi untuk oma-opa yang terpanggil di dalam komunitas ini saling menguatkan di usia anugerah, dipanggil untuk menjadi generasi yang berdoa bagi anak dan cucu generasi masa depan. Sekali lagi bisa hadir di ibadah usia anugerah tanggal 24 hari Sabtu jam 10 pagi di tempat ini yang akan dilayani oleh senior pastor Joshua Tumakaka. Oke. Baik, pengumuman selanjutnya hari Minggu kita akan kembali mengadakan ibadah praise and worship service di tanggal 25. Teman-teman worship kita akan bersama-sama memuji menyembah, yaitu mezbah yang kemudian di atasnya kita akan meninggikan korban yang tertinggi, yaitu tubuh dan darah Kristus bersama dengan Pastor Yohanes Wibowo di tanggal 25 hari Minggu jam 5 sore di tempat ini. Kami undang saudara-saudara sekalian yang setelah sesi 1 bisa stay sebentar untuk mengikuti praise and worship service. Semuanya pasti akan diberkati. Dan satu informasi terakhir, kita di bulan Mei ini akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, dan dia akan naik ke sorga untuk menjadi imam besar agung bagi kita semua. Ibadahnya akan kita rayakan hari Kamis, tanggal 29 Mei jam 10 pagi. Hanya satu ibadah.
hari Kamis tanggal 29 Mei jam 10 pagi di tempat ini. Amin. Semua saudara diberkati. Puji Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut saudara bisa klik Hello GCC ada di WhatsApp di nomor 0812 8703. Sekali lagi semua informasi barusan bisa diakses di WhatsApp Hello GCC di 0812 8703. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan. Saya undang teman-teman worship. Cek. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semuanya diberkati. Sekali lagi sudah disampaikan tadi, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga terima kasih sudah bersama-sama dalam ibadah hari ini. Baik saudara yang hadir hari ini maupun yang mengikuti secara online. Kami juga mohon maaf buat yang mengikuti online, mungkin tadi ada gangguan sedikit. Tapi saya percaya di tengah-tengah kita mendengar khotbah ada kebenaran, kekuatan yang kita terima. Dan panggilan Tuhan buat kita agar keluar dari tempat ini kita selalu hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Untuk kemuliaan Bapa di sorga. Artinya di dalam kebangkitan Kristus saudara dan saya berhak untuk menerima semua janji Bapa. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu berhak untuk menerima semua janji Bapa. Dan di dalam kebangkitannya saudara dan saya termeterai adalah anak-anak Bapa yang kudus yang sangat dikasihi. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir, hadapi semua keadaanmu dan percayalah. Karena engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kita juga dipanggil di dalam kuasa kebangkitan Kristus untuk hidup, bekerja bagi kemuliaan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan tutup session ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kami boleh datang beribadah di hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh mengikuti, kami hadir di tempat ini beribadah maupun kami yang mengikuti secara online. Kami percaya kami semua diberkati. Siapapun yang hadir, setiap nama tidak satupun yang Tuhan lalui. Semuanya diberkati, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah. Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami siap untuk melewati setiap perjalanan kami sepanjang minggu ini. Dan kami akan melihat kemenangan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Memperoleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Kami percaya hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami sekarang telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasih. Kami telah menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami telah menjadi yaitu murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami sekarang telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Ayah bersyukur kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi bait suci-Mu. Kami sekarang adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kami bersyukur kami telah hidup di dalam terang, di dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Baik, kita percaya kita punya hak untuk diberkati, amin. Kita punya pengharapan untuk hidup berhasil, untuk sukses, bahagia, damai sejahtera, hidup kudus, hidup tidak cemar, hidup menang atas dosa, amin. Dan itu ada di dalam-Mu kekuatannya. Boleh angkat tangannya, ucapkan bagimu apa yang menjadi imanmu, ucapkan bagimu apa yang menjadi hakmu. Bapak, aku berdoa, aku percaya ini adalah kebenaran. Bapak yang telah menebus kami, membayar kami lunas dengan darah yang mahal. Dan biarlah anak-anak-Mu percaya dimanapun mengikuti ibadah ini, termasuk yang mengikuti melalui online, dimanapun mereka berada, termasuk teman-teman di Manokwari yang besok akan
menerima baptisan di dalam Kristus. Kuduskan mereka, jadikan mereka alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami doa untuk teman-teman di Bintuni, di Jayapura, di Raja Ampat, bahkan semua teman-teman yang telah menerima kasih karunia-Mu dimanapun mereka berada, di Tondano, di Manado, di Bali, di Palangkaraya, juga di Surabaya, di Semarang, juga di tempat-tempat di mana kami pernah memberitakan kabar baik ini. Kuasa darah Yesus benar-benar akan menjadikan kami orang-orang kudus Tuhan yang percaya bahwa kesehatan, keberhasilan, kebaikan dan kemurahan Bapa melimpah atas kami, termeterai bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk setia, menang atas dosa, menang atas kedagingan, menang atas kecemaran, menang atas yang jahat, termasuk menang atas segala kutuk, kebangkrutan, kemiskinan dan kegagalan. Termasuk hari ini kami dimeteraikan. Kami akan melalui semua badai kehidupan dan tetap melihat kemenangan-Mu dengan sukacita. Karena kasih karunia Bapa melimpah atas kami. Urapi, di tangan mereka ada kekuatan, ada berkat. Apa yang mereka pegang dan kerjakan, Bapa jadikan berhasil. Di mulut mereka ada kekuatan dan kuasa. Apa yang mereka ucapkan dengan iman akan terjadi. Pagari mereka kemanapun melangkah berada, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari celaka mara bahaya, dan pagari hati kami, jiwa kami untuk selalu damai, sejahtera, sukacita. Karena di dalam Kristus kami telah menerima kasih karunia yang besar untuk menerima berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Jadikan aku rumah doa-Mu. Aku Tuhan, rumah doa. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doa, jadikan aku Yesus rumah doa-Mu, rumah doa, agar seluruh keluarga-Ku, seluruh keluarga-Ku datang menyembah-Mu, agar seluruh keluarga-Ku, agar seluruh keluarga-Ku datang menyembah-Mu, agar seluruh keluarga-Ku datang menyembah-Mu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia Bapa Sorgawi dilimpahkan kepada kita, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Kita terpelihara di dalam damai, sejahtera, sukacita sorgawi karena Kristus. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa di sorga, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom.